Halo, perkenalkan nama aku Grisya Febriana Tambunan dengan NIM 2205017 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan program tugas akhir yang sudah kami buat. Nah, pertama, jika kita run kode yang ini, di sini akan ada tampilan selamat datang di laman pengecekan kelulusan ujian tulis Senayan 1 Sukamundur. Apa yang ingin Anda lakukan? Itu ada login, create new akun. Nah, pertama kita klik login. Nah, masukkan ID dan password Anda. Nah, contohnya kita buat ID-nya Gracia. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita klik login. Nah, di sini tampilannya yaitu ID atau password salah. Silakan cek kembali buat akun jika belum buat. Nah, kita klik lagi OK. Kamu tidak memiliki akun, yaitu create new one. Tampilannya masukkan ID dan password Anda yang baru gitu. Nah, tampilannya pendaftaran berhasil. Nah, tampilannya juga akan seperti ini, yaitu Hai Gracia. Apa yang ingin Anda lakukan? Nah, pertama kita cek kelulusan. Nah, masukkan nilai terlebih dahulu, kemudian klik cek kelulusan. Nah, di matematika kita buat nilainya 100. Di IPA 50. Di bahasa Indonesia kita buat 95. Di bahasa Inggris juga kita buat 85. Nah, kita klik cek kelulusan. Nah, tampilannya akan selamat Anda lulus dengan skor 370,0. Minimum skor adalah 350,0. Kita klik lihat daftar skor. Nah, di sini ada tampilannya, yaitu semua tampilan siapa yang lulus atau tidak lulus. Nah, kita klik silang lagi. Nah, kita coba run lagi. Kita klik login, masukkan ID dan password. Klik login. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Muhammad Aksa. NIM saya 2200589 dari Prodi Putoyer angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat. Oke, pertama di sini saya menggunakan import tkinter untuk membuat GUI atau graphical user interface. Terus juga tkinter message box untuk fungsi pop up message box nantinya. Di sini saya membuat dulu frame-nya menggunakan variabel app 9tk .tk ini untuk memanggil si tkinternya. Terus habis ini saya bikin kode pembuatan file login. Jadi nanti kan ada fungsi loginnya, nanti saya buat masuk ke file datalogin.txt ini. Kita masukkan fungsi append, jadinya berfungsi untuk menambahkan gitu. Terus habis itu di sini ada personalize untuk si GUI-nya.
backgroundnya warnanya putih, terus ukurannya 363 x 343 pixel. Resizable-nya untuk ke samping dan ke atasnya itu dibuat false, jadi nggak bisa diubah-ubah. Terus title-nya cek kelulusan tes tulis Mansuk untuk di judul dari GUI-nya. Habis itu di sini ada variabel-variabel yang bakal nanti kita butuhin. Terus ada pendefinisian yang pertama itu home, jadi halaman utamanya gitu. Habis itu di sini ada global frame 1 cek halaman, yaitu supaya si frame 1 ini kedetek sebagai variabel global. Nah, habis itu di sini ada if cek halaman sama dengan 0 pas, elif cek halaman sama dengan 2, frame 2 pack forget. Ini untuk perubahan halaman nanti di GUI-nya gitu. Terus frame 1 kita buat frame di dalam GUI-nya, masukin ke dalam app yang tadi kita buat di atas di sini. Mana? Nah, ini. Terus habis itu kita pack padx nya 10, pd nya 10, terus fill x, terus expanded true. Jadi itu supaya si frame yang udah kita buat ini nanti dia muncul di GUI-nya. Terus habis itu kita buat label, jadi buat tulisan-tulisan nanti yang bakalan muncul di GUI-nya. Di sini ada biar estetik aja, ada kayak sama dengan biar ada garis pembatasnya lah gitu. Untuk si judulnya, selamat datang di laman pengecekan kelulusan ujian tulis SMN 1 Sukamundur. Habis itu ada pertanyaan apa yang ingin Anda lakukan. Terus habis itu di sini kita pack semua yang udah tadi kita tulis di atas yang di sini nih. Di pack supaya muncul di GUI-nya. Itu. Ya sama kayak yang tadi yang ini. Maksudnya yang pack itu tadi. Terus habis itu kita buat tombol login. Nah, ini tombol menggunakan fungsi button di TK Inter. Nah, ini kita masukin ke frame 1, habis itu teksnya adalah login. Jadi si tombolnya itu nanti bakal muncul tulisan login. Habis itu ada komen login page. Nah, login page ini nanti bakalan terhubung ke sini. Nah, kalau misalnya tombol ini dipencet, nanti dia bakalan ngejalanin fungsi yang ini. Habis itu kita bikin tombol register juga. Jadi kalau misalnya kita pencet tombol ini, nanti dia bakalan masuk ke pendefinisian register page, nanti ada di bawah. Nah, ini juga di pack sama kayak tadi biar si tombolnya muncul di GUI-nya. Habis itu untuk login page-nya ini frame satunya di forget, yang tadi frame yang di atasnya di forget jadi kosong. Habis itu diganti sama frame yang ini, frame 2. Azan. Komat bukan azan. Tunggu bentar. Kamu kok nggak sholat? Bentar, Pen. Lagi video. Bentar, Pen. Beresin dulu ini, Pen. Pentingan mana dunia sama akhirat? Lu bikin dong ya pakai HP? Iya. Hah? Pakai HP? Iya, pakai HP. Oke, kita lanjut. Jadi kita bikin frame 2. Frame-nya itu masukinnya ke app yang tadi yang udah kita bikin di atas. Yang ini. Nah, masuk ke sini. Jadi nanti dia akan muncul frame. Terus habis itu di pack biar muncul padx nya 10, pd nya 10, terus fill x expanded true. Terus habis itu bikin label lagi kayak tadi. Terus habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu ini bikin label lagi untuk si tulisan ID-nya biar muncul, di pack lagi. Habis itu bikin fungsi entry. Nah, nanti kita bisa masukkan inputan ke sini. Habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu label lagi untuk passwordnya. Habis itu di entry lagi nanti biar bisa kita input lagi untuk passwordnya.
Nah, ini ada fungsi text variable sama dengan ID. Nanti jadinya yang kita ketik di entry ini bakalan masuk ke variabel ID, dan ini juga bakalan masuk ke variabel PW yang udah kita buat tadi di sini, ID sama PW. Ini pakai TK string var untuk fungsinya. Habis itu di pack seperti biasa biar muncul. Habis itu buat button lagi untuk login. Nah, kalau misalnya tombol login ini dipencet, nanti dia bakalan ngejalanin fungsi login ini. Habis itu di pack biar muncul. Habis itu ini ngebuat label lagi, tulisan lagi buat pilihan. Kalau misalnya belum punya akun, kita bisa bikin akun baru gitu. Nanti kalau misalnya tombol ini dipencet, bakalan ngejalanin register page 1. Habis itu di pack seperti biasa biar muncul di GUI-nya. Habis itu ini untuk register page-nya, frame 1 forget. Nah, itu supaya frame 1 yang tadi kita bikin itu hilang. Kan nanti kalau misalnya dipencet di frame 1 kan ini, di frame 1 ini dipencet create new account, nanti kan masuk ke register page. Nah, register page ini dia masuknya ke sini. Nah, nanti dia si frame 1 ini dilupain, jadi dihapus, diganti sama frame yang ini. Habis itu di sini ada global frame 3, jadi si frame 3 ini sama cek halamannya dianggap sebagai variabel global. Terus di sini juga ada fungsi untuk mengubah halaman-halamannya. Terus habis ini bikin frame baru, masuk ke app yang udah kita bikin lagi di atas kayak tadi, di pack lagi biar muncul. Habis itu label lagi. Nah, untuk munculin tulisan enter your new ID and password. Nah, habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu bikin label lagi, masuknya ke frame 3. Nah, ini untuk teksnya ID. Habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu bikin entryan lagi sama kayak tadi. Kalau misalnya entry-nya ini masukin kalau misalnya yang kita tulis itu nanti bakalan masuk ke si variabel ID yang udah kita buat di atas. Terus habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu bikin label lagi untuk password, tulisan password. Habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu bikin entryan baru lagi. Terus teks nah, untuk entryan ini bakalan masuk ke variabel PW yang udah kita buat di atas. Habis itu kita pack lagi biar muncul. Habis itu kita bikin tombol submit. Nah, ini kalau misalnya tombol ini dipencet, nanti dia bakalan ngejalanin fungsi register yang nanti kita bakalan bikin di bawah. Habis itu nanti di pack lagi supaya muncul. Habis itu ini register page 1, ini sama kayak yang tadi, cuman di copy paste aja, cuman beda alur. Kalau register page 1 ini dia nanti munculnya dari halaman login, bukan dia dari halaman yang home gitu. Habis itu register. Nah, habis itu untuk fungsi register ini nanti bakalan ngebuka file data login yang tadi yang udah kita buat. Habis itu di append lagi. Nah, habis itu file write id.get ini supaya muncul si variabel ID-nya ini yang udah kita buat di atas dan yang udah kita input juga tadi sebelumnya di entryan gitu, dan PW-nya juga. Habis itu jadinya di si ID dan PW ini ditulis di dalam file data login ini. Nah, habis itu ini mengganti halaman, kayaknya datangnya dari halaman yang frame 3. Nah, habis itu jadi frame 3 nya di forget, dihapus. Habis itu global frame 5 cek halaman. Nah, ini si frame 5 sama cek halamannya jadi variabel global. Terus habis itu bikin lagi frame baru, frame 5, yaitu masuknya ke dalam app lagi kayak tadi sama. Terus di pack lagi biar muncul.
Habis itu bikin label lagi. Nah ini labelnya ada tulisannya pendaftaran berhasil. Habis itu di pack lagi biar muncul. Terus setelah berhasil register, nanti bakalan muncul lagi tombol login. Nah kalau misalnya tombol login ini dipencet, nanti bakalan masuk ke ini, ke fungsi login 1. Terus ini register sama aja kayak yang tadi, cuma di copy paste aja. Bedanya ini datangnya dari halaman login, register yang dalam halaman login tadi. Nah dari sini munculnya. Terus habis itu di sini ada dev login. Nah ini kalau misalnya kita ngeklik login yang di sini, mana tadi? Nah ini kalau kita ngeklik ini, nanti dia bakalan masuk ke sini. Nah bakalan ngejalanin fungsi ini. Nah ini global berhasil. Nah ini fungsi berhasil ini bakalan jadi variabel global. Nah habis itu si berhasil ini dianggapnya false dulu sementara. Habis itu file open data login txt di fungsi ini read aja ya, untuk membaca, jadi nggak bisa nambahin atau ngedit gitu. Habis itu kita buat yang ada di data loginnya ini, atau data yang ada di data login ini di split, jadi dipisah gitu ya. Pemisahnya itu adalah yang komanya, karena tadi juga kan kita pas nge-write itu ditambahin koma untuk pemisahnya gitu. Terus habis itu strip untuk menghilangin spasi kalau misalnya ada spasi gitu. Terus habis itu kalau misalnya A ini sama dengan id.get yang tadi udah dimasukin, dan B nya ini sama dengan PW yang udah kita bikin tadi, password yang tadi udah kita masukin, maka si berhasilnya jadi true. Habis itu break, habis itu file close. Nah if berhasilnya false, nah nanti bakalan ada muncul message box yang udah tadi kita import tadi, tkinter.messagebox. Nah nanti bakalan muncul ini gitu. Nanti bakalan muncul tulisan ID atau password salah, silahkan cek kembali buat akun jika belum buat. Terus else if berhasil, kalau misalnya berhasilnya true, nanti frame 2 nya tuh kita ubah, dihapus. Habis itu buat frame baru, yaitu frame 7. Nah frame 7 nya ini nanti masuk ke app lagi, sama kayak tadi di pack lagi. Habis itu masukin label apa yang ingin Anda lakukan. Habis itu di pack lagi supaya muncul tulisannya. Habis itu buat tombol cek lagi, bukan lagi sorry, buat tombol cek. Nah itu fungsi untuk kalau misalnya kita klik nanti bakalan masuk ke halaman cek kelulusan. Nah ini nanti bakalan masuk ke fungsi ini nanti. Habis itu di pack lagi. Habis ini tombol info. Nah ini kalau misalnya tombol ini diklik, nanti bakalan masuk ke ini, ke sini bakal masuk ke fungsi ini, info 3. Habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu label, bikin label lagi biar estetik aja, ini ada kayak sama dengan garis gitu, jadi kayak ada garisnya biar estetik. Habis ini login 1 ini sama aja kayak yang tadi login, cuman beda alurnya aja, ini dari dalam register gitu. Terus ini juga sama kayak tadi, coba saja. Nah ini yang klik cek yang tadi ada di mana? Nah ini ada di sini nih, klik cek. Nah klik cek ini di dalam klik cek ini ada banyak variabel-variabel yang kita buat jadi variabel global, yaitu frame 7, frame 10, cek halaman, and in, and match, and science. Nah
pack forget frame 7. Nah ini untuk menghapus si frame 7. Habis itu ini kita ganti halaman lagi ke halaman 10. Nah habis itu masukinnya ke dalam app lagi kayak tadi. Habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu bikin label lagi. Di sini masukkan nilai terlebih dahulu, kemudian klik cek kelulusan. Ini tuh untuk perintahnya ya, apa yang harus dilakukan ke si pengguna. Habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu di sini ada ini label matematika, terus habis itu ada entry. Habis itu label lagi untuk IPA, terus ada entry. Ada label untuk bahasa Indonesia, terus ada entry. Terus label bahasa Inggris, terus ada entry. Dimasukinnya ke frame 10 ke sini tadi. Habis itu di pack biar muncul si ini semua nih muncul. Habis itu bikin tombol lagi untuk ngecek kelulusan. Jadi setelah di inputin nilai-nilainya, nanti klik tombol cek kelulusan ini. Habis itu bikin label lagi supaya estetik biasa, terus di pack. Habis itu nanti masuknya ke comment check ya. Nah comment check ini bahkan ngejalanin fungsi yang ini. Habis itu di sini ada frame 10, frame 11 sama cek halamannya dibuat frame global, variabel global. Habis itu ini tuh di forget biar si halaman 10 itu kehapus, ganti halaman sama frame 11, masuknya ke app. Habis itu di pack biar muncul. Habis itu buat variabel. Nah ini kan tadi ya pokoknya si variabel ini tuh nanti manggil isinya adalah si inputan yang sudah kita bikin tadi yang entry ini. Kita pakai nmatch.get gitu. Terus habis itu kita buat score. Nah ini tuh untuk bagian pokoknya skor jadi jumlah total dari si nilainya. Math ditambah science ditambah Indonesia tambah Inggris. Habis itu buat label lagi ini supaya estetik biasa. Habis itu di sini ada if. Kalau skor 1 ini kan dianggap sebagai float ya. Lebih dari 350, maka nanti bakal muncul tulisan selamat Anda lulus dengan skor. Nanti munculin skornya, skor yang ini nih bakal dimunculin. Habis itu bakal di pack lagi biar muncul di si GUI-nya. Habis itu ada file open data nilai. Nah ini nanti kita bikin file baru .txt, fungsinya a itu append. Nanti bakalan masukin tulisan. Nah itu bakalan nulis di dalam file tersebut itu ID yang udah kita input tadi. Terus habis itu tulisan lulus dengan skor. Nah ini skornya ini bakalan dimasukin yang di sini, stringnya itu bakal dimasukin karena ini pakai fungsi string. Habis itu file close else. Nah berarti kalau misalnya si skor satunya ini kurang dari 350, nanti bakalan ada muncul label. Jangan patah semangat, skor Anda adalah, nanti bakalan munculin skornya berapa. Habis itu di pack biar muncul. Habis itu file open lagi, data nilai .txt, fungsi append lagi. Habis itu file write lagi sama kayak tadi. Terus format string id.get. Nah ini bakalan nulis si ID yang udah dimasukin. Terus tidak lulus dengan skornya berapa nanti ditulis di dalam file data nilai. Habis itu nanti bakalan muncul lagi, bikin halaman baru lagi.
bakalan nulis label. Ini label minimum skor Anda adalah 350. Minimum skor adalah 350. Habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu bikin label lagi garis. Habis itu di pack lagi. Habis itu bikin button untuk melihat lihat daftar skor. Nah, ini bakalan masuk ke fungsi infonya ada di sini. Nah, kalau misalnya info ini berjalan, kalau misalnya diklik kan ini nanti berjalan. Nah, bakalan menghapus frame 11. Habis itu bikin frame baru, yaitu yang dimasukin ke app di GUI-nya nanti, terus di pack lagi biar muncul. Habis itu bikin garis lagi biar estetik. Habis itu ini string kosong, label string kosong biar ada pemisahnya gitu, biar ada jarak. Habis itu di pack lagi biar muncul. Habis itu open data nilai, fungsinya read ya, sebagai baca aja, nggak bisa nambahin, nggak bisa edit. Habis itu bikin label lagi. Nah, ini tuh i.read. Nah, si i nya ini dibaca jadinya nanti bakalan yang ada di data nilai ini nanti bakalan muncul gitu, bakalan tulisannya bakalan keluar. Di pack lagi biar muncul. Habis itu dibuat garis lagi gitu. Habis itu ini klik cek 1, ini cuman copy paste aja. Cek 1 juga copy paste aja. Info 1 juga copy paste aja, cuman beda alurnya aja kayak tadi. Sama klik cek 2 juga, cek 2 juga sama. Info 2 juga sama, info 3 juga sama, info 4 juga sama, info 5 juga sama gitu. Habis itu ini pendefinisiannya udah selesai. Langsung mulai ini home, ini untuk ngejalanin si fungsi home, yaitu yang di atas tadi, yang paling pertama. Nah, ini nanti bakal jalan si fungsi ini. Habis itu di sini ada app.mainloop supaya si GUI-nya tuh muncul gitu. Udah, untuk codingannya sih kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga kalau boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.